Puji Tuhan, hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Kapan mujizat terjadi? Kapan mujizat terjadi? Kita buka dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka bersama-sama perkawinan di Kana. Kita sudah sering membaca firman Tuhan ini ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, tapi kita perlu untuk terus mengulang-ulang kebenaran firman Tuhan, untuk membangunkan iman kita, untuk menguatkan iman kita, untuk membuat kita tetap ya percaya kepada Tuhan. Perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita semuanya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang apa? Yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Ini adalah kisah tentang mujizat yang Tuhan lakukan di Kana. Dan ini jelas dikatakan, tadi kita sudah baca bersama, mujizat pertama, Bapak Saudara. Mujizat yang pertama artinya berarti sebelum kejadian ini belum pernah terjadi mujizat. Tapi hari ini kejadian yang sangat penting, yaitu pesta pernikahan atau perkawinan. Dalam ayat yang sudah kita baca ditulis, perkawinan ini adalah acara yang sangat penting, ya. Perjamuan yang sangat penting, yaitu perkawinan. Ayat 2 jelas berkata, Yesus dan murid-muridnya diundang. Dan ibu Yesus sudah ada di sana. Jadi di sana ada Yesus, ada murid-muridnya, ada ibu Yesus. Dan Yesus itu jelas dikatakan diundang, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini diundang. Dan kita sudah baca Yesus ada di sana. Tetapi ada masalah besar terjadi di sana. Apa itu, Bapak Ibu? Kehabisan anggur. Ada masalah besar terjadi di pesta itu, yaitu kehabisan anggur. Dan ibu Yesus yang melihat masalah ini, dia langsung berkata, mendatangi Yesus, ya, "Kita kehabisan anggur." Mereka kehabisan anggur. Bukan dikatakan akan kehabisan, tetapi kehabisan, sudah habis, ya. Mereka kehabisan anggur. Saya pernah bertanya membaca, kalau acara perkawinan seperti ini bisa sampai 7 hari, dan itu masih hari ketiga. Mereka sudah kehabisan anggur. Berarti ini adalah kondisi yang benar-benar krisis darurat, ya. Kalau kita lihat mengalami acara ini, wah, udah pasti keringat dingin ya. Mungkin Mas Michael yang paling keringat dingin kalau kita ada acara di sini, terus kekurangan konsumsi, udah setahun ya Mas Michael ya. Gimana ini? Ya kan?
bingung. Yang disediakan 50, ternyata yang hadir ya 1000 orang. Ya. Udah kayaknya, tapi puji Tuhan ya. Yang melayani di tempat ini selama kita mengadakan acara sepertinya belum pernah kekurangan. Terima kasih untuk bagi konsumsi dan berkati ya. Bahkan pernah kelimpahan loh, sampai bawa pulang rata-rata bisa mungkin dua porsi itu. Acara apa tuh? 17 Agustus melimpah karena iman akan datang seluruh jemaat ya. Tetapi kenyataan kan tidak apa-apa. Semua itu pengalaman yang akan membuat kita lebih serius lagi berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi Yesus menjawab, sudah krisis benar-benar keadaan kondisi seperti itu, mungkin benar-benar keadaan yang menyesakkan ya. Kalau udah benar-benar habis, itu adalah masalah yang sangat serius bagi saudara. Karena anggur itu di dalam acara perkawinan di Kana di Yahudi itu adalah sesuatu yang sangat penting, anggur ini. Tapi Yesus menjawab apa tadi di sana? Ketika Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Jelas-jelas dikatakan sudah kehabisan. Tidak dikatakan akan habis. Kalau akan habis masih ada lah sedikit-sedikit lagi ya. Masih ada waktu untuk mempersiapkan. Pakai dulu yang masih ada. Tetapi ini jelas dikatakan sudah kehabisan anggur. Buat kita, atau dari pandangan kita, atau ketika kita punya pengalaman seperti ini, harus sekarang adanya. Tapi Yesus berkata, apa? Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba, belum waktunya, Bu. Ya. Beberapa hal yang penting yang mau kita pelajari dari kitab ini. Yang pertama adalah semua pasti menghadapi masalah. Semua pasti menghadapi yang namanya pergumulan atau krisis atau beban berat atau kesulitan hidup. Apalagi tahun-tahun terakhir ini kan, ya, krisis-krisis banyak terjadi. Mulai dari krisis ekonomi merambat ke seluruh krisis bidang kehidupan. Semua mengalaminya, menghadapinya. Termasuk orang percaya, termasuk orang yang cinta Tuhan, termasuk orang yang serius, sungguh-sungguh yang sangat dekat kepada Tuhan, mengalami pergumulan yang ada di dunia ini. Pesta perkawinan di Kana, kita lihat di sana mereka mengundang, yaitu Yesus. Yesus ada di sana, tetapi mereka tetap kekurangan atau kehabisan anggur. Walaupun Yesus ada di dalam hidup kita, kita dekat dengan Yesus, kita tetap mengalami tantangan hidup. Baik di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam masa depan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita. Wah, dia kan pendeta, pelayanan, kesembuhan. Tapi kok sakit, ya kan? Dia kan hamba Tuhan, ceritakan tentang mujizat Tuhan. Tapi kok miskin? Tuhan mengizinkan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Bahkan Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi coba yang bisa buka ayat Mazmur 34 ayat 20. Coba Mas Daniel mungkin bisa bacakan kemalangan. Mazmur 34 ayat 20.
Jangan juga kita mengatakan katanya dekat sama Tuhan, katanya pelayanan, katanya banyak berdoa, kok terus menerus menghadapi masalah. Lah ini ayatnya pengalaman orang benar banyak, tetapi ada perbedaannya dengan orang benar, dengan orang yang tidak sungguh-sungguh, dengan orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan apa? Melepaskan. Ada jaminan kelepasan daripada Tuhan. Ada jaminan kemenangan daripada Tuhan. Ada jaminan mujizat daripada Tuhan. Ada jaminan pertolongan daripada Tuhan. Katakan haleluya. Ada jaminan solusi. Mungkin penyakit kita sama dengan orang yang tidak percaya, tapi kita berbahagia. Karena kenapa? Ada jaminan untuk kita dilepaskan. Loh, aku loh orang percaya, orang sungguh-sungguh. Waktuku semua melayani Tuhan, belum ibadah aja malas. Kok masalahnya lebih berat aku? Ya kan? Tidak apa-apa. Karena kenapa? Kalau kita baca nanti ayat selanjutnya, semua Tuhan lakukan mujizat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jangan pernah apa? Patah semangat, ya. Jangan patah semangat. Karena ada waktunya kelepasan terjadi. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, pasti akan terlaksana. Karena Dia sudah berkata, Dia bersumpah, ya. Janjinya pasti akan dilakukan. Kemudian kita belajar kapan mujizat terjadi. Nah ini, kapan mujizat terjadi? Yang kita percayakan aja kepada Tuhan. Orang tadi bilang waktu itu belum tiba, ya kan? Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Jawab Yesus, waktuku belum tiba. Kita merasa inilah waktunya. Kapan mujizat terjadi? Kalau kita baca tadi dalam ayat 9, di situ mujizat Tuhan terjadi. Tetapi ada prosesnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak langsung ketika kita berdoa langsung mujizat Tuhan terjadi. Ada prosesnya. Yang pertama apa? Ayat yang kedua itu, Yesus dan murid-muridnya di apa? Diundang, ya. Yesus dan murid-muridnya diundang. Kalau diundang, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengundang orang datang, ya, saya ada acara di rumah, pasti yang datang itu menjadi tamu, ya kan? Kalau tamu berarti kita akan memberikan perhatian lebih, amin. Kalau tamu kita pasti akan lebih memberikan perhatian yang lebih, artinya dia terhormat, kita hormati, kita hargai, kita perhatikan. Nah, jika kita mengundang Yesus dalam hidup kita, tidak mungkin lagi kita mengabaikan. Kita undang, ayo datang, ada acara di rumah, lalu mereka datang, lalu kita entah ngapain gitu. Kita tinggalkan mereka datang seperti penting gak penting, ya. Jadi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, kita harus menunjukkan penghormatan, sikap hormat kepada Tuhan. Jangan seperti penting gak penting. Jadi kita undang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita mengundang, berarti kita ingin bertemu, berarti kita ingin makan bersama bicara tentang apa seperti ini kan jamuan, mau makan minum. Makan bersama berarti membangun keakraban, membangun hubungan yang lebih dekat lagi. Dan kita akan memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Berbeda dengan yang orang datang karena datang sendiri. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, undang Yesus dalam hidup kita. Undang bukan hanya Tuhan datanglah dalam hidupku, tetapi mengundang, bicara, beri perhatian lebih kepada Tuhan. Ada kerinduan untuk lebih membangun hubungan dengan Tuhan, ya.
Dan ujung daripada usaha kita untuk menghormati Tuhan, ujung-ujungnya adalah yang terbaik. Kita lihat tadi apa yang terjadi. Semua memuji anggur yang terakhir. Bahkan mereka berkata apa? Biasanya kalau orang menyuguhkan, menghidangkan yang baik dulu, baru yang kurang baik. Tapi ini kok yang terbaik belakangan. Jadi pesta itu sudah menyediakan yang mereka punya yang terbaik terlebih dahulu. Tapi ini datang lagi yang lebih baik lagi. Itulah mujizat Tuhan. Ujung-ujung dari sikap kita menghormati Tuhan, mementingkan Tuhan adalah mendapatkan yang terbaik. Katakan haleluya. Dan yang kedua adalah berdoa. Kapan mujizat Tuhan terjadi? Yang pertama, undang Yesus dalam hidup kita. Artinya memiliki kerinduan dan sikap untuk lebih menghormati Tuhan. Dan yang kedua, berdoa. Kita lihat Ibu Yesus berkata apa tadi di sana? Menyampaikan masalah yang sedang terjadi kepada Yesus. Ya, Ibu Yesus melihat kesulitan yang sedang terjadi. Dia menyampaikannya kepada Yesus. Penting sekali kita berdoa walaupun Tuhan tahu keadaanku, Tuhan tahu masalahku. Aku udah pernah berdoa. Yesus ada di situ di pesta itu. Dia tahu segala sesuatu apa yang sedang terjadi di sana. Bahkan Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Tetapi Ibu Yesus kok perlu untuk menyampaikan kepada Yesus. Jadi walaupun Tuhan Maha Tahu, penting sekali kita tetap menyampaikan, kita tetap datang kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, wajib Bapak Ibu Saudara, wajib kita menyampaikan kepada Tuhan. Dan kita sangat penting berdoa syafaat ini. Ibu Yesus kan berdoa syafaat ini ya. Dia mengatakan menyampaikan masalah keluarga yang sedang berpesta. Beberapa hari yang lalu, ya Ecel ngomong, saya pernah teleponan sama Bapak Gembala, terus dia bilang, katanya Ecel nggak punya waktu untuk istirahat, gitu lah. Dia curhat ke bapaknya lah ya. Lalu pas kita doa pagi di sini 4:30, dia bilang kenapa kalau setiap hari itu doa pagi mulai dari jam 5, terus berangkat ke sekolah, pulang bisa sampai di rumah kurang lebih jam 2, kemudian makan di rumah, terus nanti saya suruh istirahat. Saya 4:30, jam 5, 4:30, antara itulah saya harus bantu saya untuk kerja di rumah, ya. Dan kadang-kadang dia harus pulang berbeda dengan Cleo, karena mereka naik kayak jasku itu ya ke sekolah. Jadi satu arah, ongkosnya kan jadinya cuma tambah sedikit dari satu orang. Kadang-kadang dia pulang lebih awal dari Cleo. Nah, saya suruh dia harus pergi ke Buah Hati jalan kaki. Supaya apa? Supaya pulangnya bersamaan, ya. Dan ada beberapa kali dalam satu minggu. Dan hari Sabtu sering jam 5 pagi udah harus ke sekolah. Nanti pulang jam 7, jam 8 pergi lagi ke sekolah. Di tengah-tengahnya entah hari Sabtu, hari Rabu, Jumat harus pergi lagi ke sekolah. Naik ojek-ojek itu, ya. Jadi dia bilang nanti hari Sabtu dia harus bantu susun kursi. Dia bilang dia curhat sama bapak. Aku capek Pak, aku nggak ada waktu untuk main. Nah, belum lagi di rumah setiap pegang handphone, kalau mau cerewet, taruh, ya kan? Nggak ada orang yang suka lihat anaknya pegang handphone, nggak ada. Pasti cerewet banget gitu ya. Padahal anak sekarang kan wajib, karena ada tugas kita dikirim ke sana, info-info harus dikirim ke sana, gitu. Nggak bisa enggak
harus ngecek WA, harus balas gitu ya. Lalu dia bilang, "Mam, boleh nggak usah doa syafaat dulu, aku ngantuk banget ya." Sebenarnya itu udah bikin bahan. Sebenarnya dalam hati saya kasihan. Saya mau bilang, ya udah nggak apa-apa kali ini. Saya mau bilang gitu, tapi nggak boleh. Kenapa? Gini loh, Bo, Mama itu bilang nggak boleh tidak doa syafaat. Karena kenapa? Coba kamu bayangkan, doa itu adalah perlindungan bagi semua orang yang kita doakan. Kamu berpikir nggak kalau gara-gara doamu orang yang kamu doakan itu selamat hari ini? Itulah sebabnya Mama tidak berani untuk tidak mendoakan, ya. Baik keluarga besar, seluruh jemaat, gereja-gereja. Mungkin gereja yang kita doakan itu bisa bertahan karena doamu, karena doa yang kita naikkan sekarang. Mau gak kamu gak berdoa, terus ancaman dunia ini, contohnya kecelakaan terjadi sama orang itu, mau gak? Jadinya berdoa lah, ya kan? Nah, jadi kita berdoa syafaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, di konsel kita sudah sharing untuk berdoa syafaat, belajar berdoa syafaat ya Bu Eria. Kita belajar menaikkan doa syafaat di rumah kita, itu penting sekali. Doakan keluarga besar kita, doakan kota ini, kota Pamekasan ini. Doakan bangsa kita, jangan gara-gara doa Bapak Ibu Saudara bangsa ini dijauhkan dari bencana alam. Itu tidak ada yang mustahil. Mungkin suara Bapak Ibu Saudara yang sedang dituntut oleh Tuhan. Jangan merasa siapalah aku, ya kan? Kita harus percaya bahwa kita adalah orang penting untuk dunia ini. Amin. Kita orang penting. Doa kita dinantikan untuk berdoa untuk semua orang. Apalagi untuk orang-orang dekat dengan kita, tetangga kita, rekan kerja kita, ya, siapa aja. Apalagi yang kita kasihi. Kita bilang aku mengasihi, tapi kita tidak mendoakan, ya kan? Mari kita belajar. Ketika Ibu Yesus menyampaikan, ketika Ibu Yesus menyampaikan kepada Yesus, dia tidak dapat jawab apa. Waktuku belum tiba, nggak langsung. Ya siap, oke tenang. Tidak, waktuku belum tiba. Nah sekarang yang sedang saya renungkan, tadi kita baca bahwa ini adalah mukjizat pertama. Tapi kenapa ketika terjadi masalah besar ini, Ibu Yesus kok bisa ngomongnya kepada Yesus? Kok bisa dia menyampaikan kepada Yesus apa yang sedang dia harapkan kepada Yesus? Kalau kita kan udah lihat mukjizat banyak di Alkitab banyak, terus hamba-hamba Tuhan yang melakukan mukjizat banyak, terus kita mendengarkan kesaksian mukjizat banyak, lalu iman kita bangkit. Tetapi Ibu Yesus belum melihat mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus, tapi dia bisa datang kepada Yesus. Kenapa? Ketika saya renungkan ini, karena dia dekat dengan Yesus. Karena dia tahu siapa Yesus. Karena dia ingat nubuat waktu Yesus akan hadir di dunia ini. Nubuat bahwa Yesuslah sang juru selamat, Yesuslah sang Mesias. Dia tahu Yesus adalah Tuhan. Dia tahu seberapa besar kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kedekatan kita kepada Tuhan akan membuat kita memiliki keyakinan yang lebih untuk berseru kepada Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, kita itu kayak gimana ya doanya? Kayak antara percaya tidak percaya. Tapi ketika kita belajar menekuni untuk mendekat kepada Tuhan, iman kita itu kok kayak lebih bertambah gitu. Jadi mari kita
selalu jawabannya oke. Sekarang ya. Dan ketika Yesus bertanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Ya kan? Yesus paham. Dia tidak menunggu jawaban daripada ibu Yesus. Dia tidak menunggu. Kan dia bertanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Harusnya kan ibu Yesus menjawab, aku mau engkau melakukan mujizat. Tapi dia tidak perlu menunggu jawaban daripada Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa ibu Yesus mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu untuk menolong, untuk menyelesaikan masalah besar yang sedang terjadi. Dia tahu ibu Yesus percaya kepadanya. Itulah sebabnya langsung dia jawab sendiri, waktuku belum tiba, sabar. Ya. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan dalam keadaan krisis yang kita alami, apa yang kita lakukan? Kita kan seperti perkawinan di Kana ini. Kalau dibilang waktuku belum tiba, kita kan berpikir, loh kok bisa Tuhan berkata waktuku belum tiba? Terus kapan kau ditolong? Orang masalahnya sekarang, habisnya anggur sekarang. Aku ini udah mau mati, ini udah mau nafas terakhir. Loh kok Tuhan masih ngomong waktuku belum tiba? Ini loh uangku udah benar-benar kandas dan sangat dibutuhkan sekarang untuk membayar sesuatu gitu. Kok Tuhan bisa mau berkata tunggu, belum saatnya? Kita kan merasa harus sekarang, kalau bisa kemarin-kemarin. Kita merasa sudah terlambat banget ini pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan berkata waktuku belum tiba. Tuhan yang paling tahu waktu yang tepat. Amin. Dan apa yang akan kita lakukan ketika kita menunggu dan Tuhan belum lakukan sesuatu dalam hidup kita? Apa yang akan kita lakukan? Biasanya orang akan mulai jenuh untuk berdoa kepada Tuhan. Mulai ragu kan? Mulai ragu, benar gak sih Tuhan mendengar doaku? Benar gak sih Tuhan akan lakukan mujizat untukku? Benar gak sih Tuhan akan menolong saya? Benar gak sih ada nanti waktunya Tuhan? Kalau pasti ada waktunya, aku akan menunggu. Tapi keyakinan untuk kepastian di depan pun kita gak punya, gitu ya. Tetapi kita belajar daripada ibu Yesus ini. Ketika Tuhan menjawab waktuku belum tiba, apa yang dia lakukan? Kita baca ayat yang ke-5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia tidak kecewa, Bapak Saudara. Tunggu. Ketika dikatakan belum tiba waktunya, padahal dia sudah terdesak, dia tidak kecewa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia lebih lagi memusatkan perhatian kepada Yesus dengan cara apa? Dengan cara dia perintahkan pelayan-pelayan dengan berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Berarti dia harus lebih lagi memfokuskan dirinya untuk mendengarkan apa yang akan Tuhan katakan. Berarti dia harus lebih memusatkan perhatiannya kapan Tuhan akan menyampaikan perintah untuk melakukan sesuatu. Dia tidak makin menjauh, tetapi dia makin mendekatkan, memfokuskan dirinya. Kan harus dengar. Dan dia tidak tahu kan berapa menit lagi, berapa jam lagi Tuhan mau bergerak. Berarti karena nggak tahu, maka harus memberikan perhatian terus harus mengikuti Yesus. Jangan-jangan 2 detik lagi, jangan-jangan 10 menit lagi, jangan-jangan 2 jam lagi, jangan sampai 1 jam lagi. Kalau kita entah di mana, kita nggak mendengar perintah Yesus. Jadi ketika kita harus menunggu, yang kita lakukan, kita teladani ibu Yesus ini adalah
lebih lagi mendekat kepada Tuhan untuk memusatkan perhatian kita kepada Tuhan supaya kita mendengarkan suara Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Memang kadang menantikan pertolongan itu nggak mudah ya. Membuat apa? Getar-getir, risau gitu ya. Tapi hari ini kita belajar jangan pernah kecewa kalau kita belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tetapi mari kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari ayat ini yakinkan hatimu Bapak Saudara bahwa Tuhan pasti menolong. Amin. Yakinkan hatimu bahwa Tuhan pasti akan bekerja. Yakinkan hati kita bahwa Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya, melakukan janjinya kepada kita. Kapan mujizat Tuhan terjadi? Ketika kita belajar mengundang Yesus, atau ketika kita menghormati Yesus. Kapan mujizat Tuhan akan terjadi? Ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kapan mujizat Tuhan terjadi? Ketika kita tetap terus konsisten membangun hubungan kita dengan Tuhan, bahkan meningkatkannya. Maka apa yang akan terjadi? Seperti ini. Ada lagunya kan? Apa itu? Yang tentang yang tak pernah kulihat dan yang tak pernah ku dengar, yang tak pernah di hatiku kau sediakan bagiku. Ini kan anggur belum pernah mereka cicipi. Yang terbaik yang pernah mereka miliki sudah disuguhkan. Tetapi orang yang mengundang Yesus, yang memusatkan perhatian kepada Yesus, yang berdoa kepada Yesus, yang tak pernah dicicipi akan dicicipi. Amin. Yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar akan terjadi. Yang belum mengalami mujizat Tuhan akan doa-doanya. Jangan kecewa, jangan patah semangat, tapi mari seperti Ibu Yesus ini bangunkan kepercayaan kita, tetap teguh kepada Tuhan. Lebih lagi pusatkan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Jadilah menjadi pendoa Bapak Ibu Saudara untuk keluarga, untuk anak-anakmu, untuk orang tua, untuk rekan kerja, ya, untuk siapa aja orang-orang yang kita kasihi, bahkan untuk bangsa. Jadilah menjadi pendoa, karena Anda adalah, kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan yang memiliki kuasa untuk menjadi berkat. Janjimu seperti fajar. Kalau ada yang hampir kecewa, hampir hilang harapannya, ayo sekarang itu disingkirkan. Mari bangun lagi imannya kepada Tuhan. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti
Oh yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu kepada yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus memberkati Ibu dan keluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Persembahan saya jalankan dan hanya Tuhan Allah yang baik bagi kita. Saya akan menyampaikan pengumuman hari Kamis ada persada di tempat ini jam 7 malam. Kemudian hari Minggu ada sekolah Minggu jam 9 tepat. Dan kembali lagi kita ke tempat ini hari Minggu untuk ibadah bersama jam 5 sore. Diharapkan semua jemaat datang tepat waktu. Ya. Doa penutup dipersembahkan kepada Ibu Kepala. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Kita anugerahkan Tuhan kita, haleluya, kita muliakan Dia. Berikan kemuliaan yang terbaik dari hati kita lewat pujian ini. Haleluya. Yeah.
melihat pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Tuhan menolong umatmu datang ke tempat ini. Tuhan juga menyertai perjalanan mereka pulang. Tuhan memberkati seluruh keluarga besar jemaat Tuhan di tempat ini dengan seluruh pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terus berkati anak-anakmu yang sudah melayani hari ini. Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing untuk memberikan yang lebih lagi kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, mari arahkan hati kepada Tuhan kita. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya, haleluya. Dibuangnya kau melihat pertolongannya, dinyatakannya janjinya dalam kehidupan. Dalam nama Yesus dimahkotanya engkau dengan kebenarannya. Mujizat yang terjadi dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus dibukanya pintu gerbang surga atasmu, sehingga engkau tidak kekurangan tentang apapun juga. Dalam nama Yesus, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.